Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil ghizar. Ashkuruhu ala kisamihil midrar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyar. Wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Wasi'anul mu'minina wa ditharul muttaqin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan inayahnya kita semua kaum muslimin dapat merayakan hari Idul Adha dengan tenang dan khidmat dan dapat melaksanakan sholat Aid dengan khusyuk dan tadarru dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Adha dinamakan juga Idul Qurban karena sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah nanti atau yang disebut hari Tasyrik, selama 4 hari berturut-turut kita telah berada dalam suasana Idul Adha, hari raya yang terbesar dalam Islam. Hari raya yang membayangkan betapa besarnya dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari peristiwa sejarah kita menemui peristiwa penting dalam arti dan makna Idul Adha, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam telah memberikan pengorbanan yang besar dan mengagumkan dengan penyembelihan putranya Nabi Ismail demi pengabdiannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas pengabdian itu dengan menukar Ismail dengan seekor kambing. Pengorbanan yang besar yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu oleh agama Islam telah dianjurkan untuk dilaksanakan pula oleh kaum muslimin sebagai tanda daripada keikhlasan dan kesediaannya untuk memberikan pengorbanan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hewan seperti kambing, kerbau, atau lembu yang dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang berada di sekitar kita. Penyembelihan hewan yang lazimnya disebut kurban itu merupakan ukuran bagi setiap kita sampai berapa besar kesediaannya untuk berkurban demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima daging dari hewan-hewan yang kita potong itu kecuali hanya niat amal kita yang ikhlas sajalah yang diterima oleh Allah.
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Hajj ayat 27. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging-daging yang menjadi kurban dan tidak pula akan darahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima takwa. Dari ayat tersebut kita memperoleh pelajaran bahwa hewan-hewan kurban yang kita potong itu, baik kambing, kerbau maupun lembu, maka bukan daging-daging dan darah dari hewan-hewan itu yang diterima Allah, melainkan ketaatan kita yang ikhlas dan pengabdian kita yang sungguh-sungguh. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang setimpal. Maka pengorbanan dan pengabdian itulah suatu didikan Islam kepada umat Islam untuk memperkuat jiwa sosial dan dermawan, serta untuk melatih dan membiasakan umat Islam mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya bagi keselamatan dan kebahagiaan umat bersama, serta bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negaranya, serta kejayaan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita memperhatikan berkurban dari segi memperoleh keridhaan Allah, maka sungguh berkurban ini sangat hebat sekali pahalanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Al-udhiyatu li sahibiha bikulli sya'ratin hasanah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya berkurban itu untuk yang melaksanakannya dibalas oleh Allah dengan pahala tiap-tiap satu helai rambut, satu kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, alangkah besar pahala amal kurban ini. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Hidup pasti mati. Harta kekayaan akan kita tinggalkan seluruhnya, kecuali amal yang dapat kita bawa nanti. Sungguh berkurban, sekali lagi berkurban itu berarti menitik beratkan pelaksanaan wajib dan kepentingan umum. Dan kita sebagai kaum muslimin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengabdian kita sebanyak-banyaknya agar kita semua memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar kita semua dalam tahun-tahun yang akan datang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik moral maupun material. Dan jalan satu-satunya ialah kita dapat mengorbankan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan umum pada batas-batas yang dapat dibenarkan oleh syara. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dalam rangkaian sejarah peristiwa kurban ini, Siti Hajar sebagai seorang istri dan ibu yang amat kuat imannya dan setia kepada suami serta cinta dan kasih sayang kepada putranya. Ibu yang demikian ini wajib diteladani oleh para ibu masa kini. Ia seorang ibu yang baik, sabar dan tabah. Ia tidak duka ketika suaminya meninggalkannya seorang diri di gurun Sahara. Ia merelakan suaminya pergi karena kepergiannya itu untuk memenuhi panggilan ilahi. Ia rela berkurban dan mengorbankan apa saja. Kalau memang yang demikian untuk bakti kepada Allah, ia tidak mempan digoda setan. Walaupun godaan itu menggiurkan, ia menolak semua godaan itu. Sungguh peranan ibu sangat penting sekali dalam membentuk watak anak yang baik, dan ibu itu yang menentukan watak bangsa di kemudian hari. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'atu himadul biladi idza soluhat.
Wa idza fasadat al-hadis. Wanita adalah tiang negara. Apabila ia baik, maka baiklah negara itu. Dan apabila rusak, maka rusak pula negara itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita perhatikan sejenak tokoh Ismail. Ia adalah tokoh yang harus ditiru oleh para remaja kita dewasa ini untuk mewujudkan takwanya kepada Allah dan baktinya kepada Tuhan serta kepada orang tuanya. Ia rela mengorbankan nyawanya berpisah dengan jasadnya. Bukanlah ini sebuah pengorbanan yang luar biasa? Hanya dengan pengorbanan yang besar itulah kebahagiaan akan dimiliki. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-Imran ayat 92. Kamu tidak sekali-kali akan memperoleh kebajikan yang sempurna kecuali setelah kamu memberikan dan mengorbankan sebagian harta yang kamu cintai. Hendaknya ajaran dan hikmah ibadah haji ini kita resapi dan kita amalkan, terutama untuk membina ukhuwah Islamiyah, persatuan umat dan bangsa. Mudah-mudahan segala ibadah kita di hari raya haji ini, baik kita yang tidak melakukan ibadah haji maupun terutama yang sedang melakukan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, akan membuahkan segala hikmat yang dituju oleh segala amal ibadah haji itu, sehingga berbekas yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya, sehingga dengan demikian dapat memberikan bekal yang sangat berharga bagi perjuangan hidup dan pembangunan bangsa. Marilah kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbij'al hadzal balad aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhillal mulhida wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma alif baina qulubil muslimin wal mu'minin wa yassir maqasidahum fi man tamsuhu lil islahi umurid dunya wad din. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadhalal muslimin waj'al baldatana hadhihi aminatan mutmainnatan wa sa'iril buldanil muslimin. Rabbana afrih alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil hasidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.